serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, dan relatif murah, ialah plastik. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia bernafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun tanpa disadari, karakter dasar plastik ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan justru merusak lingkungan hidup. Menurut program lingkungan PBB, antara 22% hingga 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat diartikan sebagai sumber daya yang terbuang. Sampah yang dibuang berarti menyita ruang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Bayangkan, berapa puluh hektar yang digunakan untuk pembangunan TPS, di mana sebagian besar adalah sampah plastik. Sekitar 10 hingga 20 juta ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahun. Pada tahun 2025, input tahunan diperkirakan mencapai 2 kali lebih besar. Tidak data akurat tentang jumlah pencemaran sampah plastik di Indonesia, walaupun terdapat beberapa perkiraan. Secara keseluruhan, sampah di Jakarta mencapai 6.000 hingga 6.500 ton per hari. Sementara di Pulau Bali, jumlah sampah mencapai 1.725 ton per hari. Sedangkan untuk kota Palembang, jumlah sampah naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Secara keseluruhan, jumlah total sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang atau sekitar 67 juta ton per tahun. Sampah plastik juga telah menjadi salah satu sumber pencemaran laut di Indonesia. Diketahui bahwa kondisi pencemaran laut di Indonesia cukup memprihatinkan. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar sedang, 5% tercemar ringan. Sebagian sumber pencemaran adalah sampah plastik yang dibawa oleh rumah tangga di perkotaan atau permukiman. Memprihatinkan, bukan? Penggunaan plastik berlebih yang tidak ramah lingkungan dan tidak diberi penanganan khusus ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan loh. Contohnya, dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Simmons tahun 2005 mengemukakan bahwa karena akumulasi senyawa karsinogenik yang tidak diatur, penggunaan kantong plastik memungkinkan masuknya penyakit kanker. Kantong plastik dibuang tanpa pandang bulu ke tempat pembuangan sampah di seluruh dunia yang menempati bertonton hektar lahan dan mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida yang berbahaya serta lindi yang sangat beracun dari tempat pembuangan sampah selama tahap pemusukannya. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan yang serius bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tidak dibuang dengan benar, hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan dengan menyebabkan penyumbatan sampah dan saluran air hujan, hingga mengakibatkan banjir. Hewan juga terkena dampak dari sampah plastik ini. Beberapa hewan seringkali dibuat bingung dengan menganggap kantong plastik sebagai makanan, sehingga mereka pun mengonsumsinya. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghalangi proses pencernaan hewan. Hewan yang terjerat dalam sampah laut, termasuk kantong plastik, dapat menyebabkan kelaparan, tercekik, infeksi, penurunan keberhasilan reproduksi, dan kematian. Lalu, dampak plastik pada perekonomian. Kerugian ekonomi terkait dengan pendapatan pariwisata yang lebih rendah, efek buruk pada kegiatan wisata, dan kerusakan lingkungan laut adalah beberapa di antaranya. Sampah plastik yang ada di garis pantai yang terperangkap memiliki efek negatif pada infrastruktur perkapalan, produksi energi, perikanan, dan budidaya. Kemudian, dampak plastik terhadap pertanian. Sampah plastik tidak hanya menjadi ancaman bagi kehidupan laut, tetapi juga bagi lahan pertanian. Sampah plastik bertanggung jawab atas kerusakan atmosfer dan lahan pertanian yang secara tidak sengaja telah menghabiskan sumber daya bumi yang berharga, khususnya minyak.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi lingkungan dan produksi pertanian saat ini. Konsekuensi dari sampah plastik yang dibuang di lahan pertanian tentu saja adalah kerusakan lingkungan. Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan oleh pencemaran limbah plastik ini. Teman-teman, memperbaiki apa yang sudah rusak memang tampak sulit dan perlu waktu yang banyak. Namun untuk membuat perubahan, kita bisa memulainya dari hal yang amat sederhana dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Untuk mengurangi jumlah sampah plastik, kita bisa melakukan daur ulang limbah plastik menjadi kerajinan yang memiliki nilai estetis, fungsional, dan ekonomis. Nah, apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru, dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 3R, reuse, reduce, and recycle. Manfaat daur ulang diantaranya membuka lapangan baru bagi masyarakat, mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan, mengurangi polusi udara akibat sampah, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan pada masyarakat, dan masih banyak lagi. Daur ulang plastik menjadi teknik berkreasi yang kian hari kian digemari. Selain mudah dikerjakan, ternyata hobi ini bisa dijadikan usaha kerajinan dari botol plastik bekas yang sangat potensial. Bagi yang benar-benar serius ingin menggeluti, membuat usaha kerajinan dari botol bekas ternyata tidak sulit sama sekali. Ada banyak cara kreatif dan unik untuk mendaur ulang plastik menjadi berbagai barang kerajinan yang bermanfaat untuk berbagai tujuan. Bisa digunakan sebagai mainan untuk anak, sebagai kado ulang tahun kreatif, ataupun jadi produk unik yang bernilai ekonomi tinggi. Ada juga banyak ide kerajinan dari botol bekas yang bisa diolah menjadi berbagai jenis mainan yang menarik bagi anak-anak dengan cara-cara yang mudah diikuti siapapun. Ada banyak referensi untuk mulai mendaur ulang sampah plastik di sekitar kalian. Kamu bisa mencarinya di internet, blog, majalah, dan lain-lain. Berikut ada beberapa contoh produk kerajinan daur ulang. Yang pertama, pot tanaman gantung lucu. Ide daur ulang sampah plastik yang pertama ini cocok untuk memelihara tanaman hias dalam rumah. Yang kedua, tempat pensil dari botol plastik bekas. Kamu bisa mengubah botol bekas menjadi wadah tempat pensil warna yang unik bagi anak-anak di rumah. Agar lebih menarik, kamu bisa mewarnai botol tersebut. Yang ketiga, celengan anak dari botol plastik. Mengajarkan anak untuk terbiasa menabung sejak dini akan lebih mudah dengan cara ini. Yang keempat, kerajinan bunga hias dari botol bekas. Kerajinan botol bekas juga bisa kamu gunakan sebagai hiasan untuk mempercantik rumah loh. Misalnya, kamu bisa daur ulang plastik jadi rangkaian bunga-bunga aneka warna yang indah. Menarik bukan? Jadi, tunggu apa lagi untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik? Mari kita mendaur ulang sampah dengan cara yang menyenangkan.